Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah, keluarga besar jamaah salat subuh Masjid Jami' yang mulia, puji kita kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini kita sedang merasakan nikmat yang sangat besar bagi kita umat Islam, baik dalam rangka hari kebesaran umat Islam, hari yang sangat bersejarah monumental sekali, yaitu peristiwa hijrah Nabi, yang oleh kita secara kenegaraan dan secara kemasyarakatan insyaallah akan kita peringati pada malam Kamis mendatang sebagai malam pergantian tahun baru, maupun kemenangan umat Islam dan juga umat manusia secara nasional di negara kita Indonesia, yaitu hari menyambut kemenangan yang disebut dengan Istiqlal, kemerdekaan kita, yang akan diperingati pada hari Senin 17 Agustus tahun ini. Jadi dalam 1 minggu mendatang, hari Seninnya adalah hari kemerdekaan bangsa kita Indonesia, terbebas dari belenggu penjajahan. Kita mampu mengusir penjajah, sebelumnya adalah Belanda, dan itu adalah atas berkat rahman Allah yang Maha Kuasa. Jadi terjadi dua perubahan dan peristiwa besar, secara negara dan secara agama. Ini barangkali jarang terjadi, terkumpul di dalam waktu yang sangat berdekatan. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salat wa salama, karena beliaulah yang diperintahkan Allah dalam peristiwa ini untuk melakukan hijrah, perpindahan, baik yang maknanya secara fisik dari Makkah ke Madinah, atau maknanya secara mental, hijrah secara spiritual, dari kebodohan pindah kepada kecerdasan. Itu adalah hijrah. Dari kemiskinan kepada kekayaan, kejayaan, daripada kekalahan menuju kesuksesan, dari ketertinggalan tapi likut igotret menjadi orang-orang yang berkemajuan, berperadaban, dan hidup dalam zaman yang teknologikal sekarang ini. Ini juga bahagian daripada perubahan melalui momentum hijrah. Jadi ada kesamaan. Perubahan dari sebelum merdeka menuju merdeka, Istiqlal, sebuah perubahan besar. Perubahan ketika Nabi di Mekah dengan ketika Nabi masuk kota Madinah juga perubahan besar. Jadi ini adalah momen yang sangat besar pada saat ini, yang kita melihatnya sudah begitu semarak. Umbul-umbul merah putih, mudah-mudahan cukup merah putih saja, nggak pakai simbol-simbol yang syubhat lah ya, nggak usah kita lihat kayak salib lah, nggak usah. Merah putih, gambar-gambar perjuangan, karena kita manusia, secanggih apapun peralatan perang, kalau bukan karena rahmat Allah, maka tidak akan merdeka. Maka para founding father, pendiri negeri ini, dengan tulus dan ikhlas mengambil pena pulpen, menulis di atas kertas sebagai preambel pembukaan, tetap memasukkan kalimat
dengan berkat rahman Allah yang maha kuasa. Maka negeri ini merdeka dengan berkat rahmat Allah, bukan dengan berkat perjuangan. Kita berjuang, tapi tidak ditulis dengan berkat perjuangan, karena perjuangan manusia tanpa intervensi Allah tidak akan pernah ada kekuatan. Apalagi sangat terasa bagi umat Islam. Saat Triang Tincu lawan Meriam bisa menang, kalau bukan karena rahmat Allah tidak akan pernah terjadi. Maka merdeka ini, istiqlal ini adalah bahagian daripada mensyukuri nikmat Allah. Bahagian. Berarti mensyukuri nikmat Allah adalah bahagian daripada kesadaran kita untuk semakin dekat dengan Allah dan bagaimana mengelola negeri ini sebagai titipan para pejuang yang telah mendahului kita. Sehingga tugas kita hari ini adalah tugas mengisi kemerdekaan. Dan karena saking bangganya kita sebagai bangsa Indonesia berhasil mengusir penjajah Belanda, mengusir penjajah Jepang belakangan, dibuatlah sebuah simbol tempat sujud kepada Allah, yaitu Masjid Istiqlal sebagai masjid negara yang ada di Jakarta. Itu Masjid Istiqlal, gubuhnan Istiqlal, supaya memori kita itu teringat kepada sejarah kemerdekaan. Maka Istiqlal itu dilekatkan pada nama masjid, bukan pada nama lapangan poli, bukan pada nama lapangan bola kaki, bukan pada nama warung kopi, bukan pada nama lain-lain, tapi pada nama masjid, sebagai simbolik bahwa rasa syukur kita kepada Allah atas pemberian kemerdekaan ini dari rahman Allah, maka tidak boleh lepas daripada mengingat masjid yang besar itu. Jadi orang-orang yang mengisi kemerdekaan adalah orang-orang yang tidak bisa melupakan masjid. Maka gubuhnan Masjid Istiqlal yang di dalam buku sejarah disebut sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara ini. Hamba Allah, jamaah yang berbahagia, oleh karena itu sebagai bangsa yang telah menerima sebuah rahmat Allah yang paling besar itu, kita mesti wajib mensyukuri kemerdekaan itu. Salah satunya adalah dengan mengingat jasa para pahlawan yang mayoritas muslim di sana, walaupun dudo-dudo sangkahan aruh danyo, tapi itu adalah berkat kalimah thayyibah, berkat ketulusan, berkat ibadah, berkat persatuan, berkat semuanya kebersamaan. Maka itulah pada saat itu lahir bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Allah memberikan ilham kepada umat Islam Indonesia bersatu dengan umat yang bukan Islam pada saat itu, menjadikan sebuah nation, menjadikan sebuah nasional. Lahirlah hari ini sebuah negara. Hamba Allah yang berbahagia, maniodumka 75 tahun negara Indonesia kita merdeka. Wate giyugleng bendera merah putih sikre 25,000 rupiah. Man berat buat tagleng yan teman. Ideng han tagleng hari. Hai 25,000. Keluarkan uang 35,000 rupiah, gelang bendera ke rumah masing-masing. Payah tak hari. Tidakkah kita menghargai bagaimana darah pejuang kita yang bercucuran di negeri ini, sehingga diberi nama tumpah darahku. Jadi negeri ini adalah telah berceceran karena tumpah darah para pahlawan. Pahlawan menumpahkan darah, rela mati berkorban dengan negeri ini. Itanya bendera sikre ana rela taglem. Cok gaji mentang. Apalagi sebagai pegawai negeri. Aneh sekali. Pangkat bibir raya ka, gaji ku lele ka, bendera sikre gelong ke rumah hang gelong.
cok peng mentang buat negara. Tidakkah itu membuat sedih para pejuang? Seandainya mereka itu hidup hari ini, seandainya hurung lang kubunya udip, bid urang drone cok mangat menteng kamu aja mendarah mulabu iran bendera si krek geuleng hanani geuleng. Jadi memasang bendera itu adalah bagian daripada cinta kepada kemerdekaan. Kalau tidak ada merdeka mau buat apa hari ini? Tengah tabut pada peluang. Maka kita harus menyadari semua itu. Cuman kita kadang-kadang tidak punya wawasan kebangsaan. Selalu memisahkan agama dengan negara. Kita telah terjangkit sekularisme. Lang pikiran tanya sansang taglang bendera kamu menentang dengan agama. Padahal justru dengan kita memasang bendera itu, itulah hubbul watan, cinta negeri, cinta tanah air. Hubbul watan minal iman, bagian daripada iman. Jadi baik krik-krik hang bendera yang dikrik glang pasang semua, meriahkan itu jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Walaupun karena situasi COVID-19 ini ada kegiatan-kegiatan yang terbatasi. Misalnya tidak ada upacara di lapangan, tapi hanya ada terbatas karena keadaan. Tapi cinta kepada negeri tidak boleh kendur. Mudah-mudahan dengan kita mengingat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemerdekaan, dan itu diakui oleh para pejuang, diakui oleh para negarawan, ditulis dalam pembukaan yang dibaca setiap upacara, negeri kita ini benar-benar merdeka, bebas daripada kebodohan, bebas daripada ketertindasan. Kalau bisa bebas dari utang lebih bagus, karena nama kemerdekaan adalah bebas. Hamba Allah, muslimin, muslimat, jamaah salat subuh yang berbahagia. Sisi yang kedua, hijrah lebih besar lagi. Momentumnya perpindahan, sebuah perubahan besar. Hijrah dalam bahasa kita adalah perubahan, change. Oleh karena itu maka merubah dari yang tidak baik kepada yang baik itu hijrah. Merubah daripada kemalasan kepada ketekunan, kerajinan, aktif adalah sebuah hijrah. Maka hijrah sebagaimana disebut oleh Sayyidina Umar ketika ditanya apa itu hijrah, konsep singkat padat, Sayyidina Umar menyebutkan al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batili. Hijrah adalah beda, terjadi perbedaan antara hak dan batil, beda. Beda ilih kira ya kurace. Dua-duanya adalah binatang melata, menduai tapi beda, ilih lain, kira lain. Itulah perubahan. Kita disuruh oleh Allah bergerak, berubah. Kenapa ada tawaf? Bahkan tawafnya deng mentang 15 menit habis tawaf. Kenapa ada bergerak? Maka bergerak itu adalah lambang daripada perubahan, yang karena kemajuan. Maka disebut kemajuan. Kemajuan artinya maju. Maju artinya berjalan ke depan. Sebuah negeri yang maju adalah negeri yang berjalan ke depan. Konigotret. Seorang yang maju adalah seorang yang beranjak ke depan. Usia kita terus bertambah. Walaupun dihitung dari belakang berkurang, tapi kita bertambah. Jumlah usia bertambah, tak hitung dari lekut berkurang. Maka manusia ini mesti mengalami perubahan. Perubahan inilah yang menghantarkan kita kepada kesempurnaan kedewasaan, sehingga usia kita dibagi dari masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa tua, dan pada akhirnya adalah masa pikun, kaum feh-feh lah berakhir dengan sebuah kematian. Hamba Allah yang berbahagia, simbol daripada tawaf adalah bergerak. Bergerak adalah langkah maju. Sampai-sampai orang mengatakan, hai pura babak sahaja, hanya menggerak-gerak sahaja. Memang menggerak-geraknya adalah sebuah semangat. Ketika negeri ini dulu
berjuang masing-masing provinsi, masing-masing wilayah, masing-masing daerah, masing-masing kerajaan, Allah tidak mencurahkan rahmat kemerdekaan. Tapi ketika digalang persatuan, orang muslim yang mayoritas terlibat non muslim yang minoritas gabung, pemuda dengan orang tua gabung, bahasa semua gabung jadi bahasa persatuan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu bangsa Indonesia, bahasa Indonesia, maka terjadilah kekuatan. Jadi dengan kemerdekaan ini kita juga tidak boleh melupakan bahwa kemenangan Allah curahkan di atas kekuatan. Tak maklum, kekuatan Allah curahkan di atas kebersamaan dan persatuan. Mamanya sesama Islam gaduh tamuyuh, gaduh tamu kelok. Kapan ada kekuatan itu? Kapan ada kemenangan? Jadi kita menghabiskan waktu bukan untuk bersatu, tapi malah untuk bercerai. Bercerai pasti akan runtuh. Oleh karena itu hamba Allah muslimin yang berbahagia, pertama kita menggalang kesatuan secara nasional sebagai sebuah bangsa. Tidak boleh ada yang mengkhianati bangsa ini. Tidak boleh ada PKI di negeri ini. Karena itu adalah sudah terlarang secara legal formal di dalam teks kemerdekaan. Di negeri ini tidak boleh ada pengkhianat. Di negeri ini tidak boleh ada orang-orang yang bertolak belakang dengan cita-cita bangsa yang sangat luhur. Sehingga dalam pembukaan itu didorong oleh keinginan luhur. Keinginan suci maksudnya, luhur yang suci, tulus. Maka dengan demikian para pahlawan yang telah mendahului kita itu, mereka sudah pergi dengan ketulusan, sehingga tinggallah sebuah nama indah, sebuah nama yang sangat manis, yang hari ini ketika disebut-sebut sedikit pun tidak menimbulkan kebencian. Bantah sebut Teku Umar, cinta kita kepada beliau, padahal kita tidak mengenal beliau secara fisik, tapi kita teringat nyan pejuang bangsa. Jenderal Sudirman, kita teringat itu adalah pejuang bangsa. Maka orang-orang yang berjuang itu dipastikan akan diingat oleh generasi penerus, dan mereka akan dicintai, bahkan nama-nama mereka ditapal sebagai nama-nama yang mudah dikenal, seperti nama jalan, nama gedung, dan berbagai nama lainnya. Nama Aula Teku Umar, Jalan Teku Umar, Aula Sudirman, Jalan Sudirman. Tapi tidak satu pun diberi nama dengan nama pengkhianat. Hana Jalan Senok Hugronyo, karena itu pengkhianat. Tapi jalan orang-orang yang sudah berjasa untuk negeri ini. Hamba Allah jamaah yang berbahagia. Sedangkan hijrah itu jauh mencakup kemerdekaan ini. Kemerdekaan karena dalam hijrah. Jadi hijrah lebih luas lagi dia. Karena hijrah adalah perubahan besar. Dan Al-Quran menyebutkan hijrah banyak sekali. Hadis menyebutkan hijrah banyak sekali. Salah satu yang paling terkenal adalah faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrah karena Allah, hijrah karena Rasul, maka hijrahnya itu adalah hijrah karena Allah dan hijrah karena Rasul. Fa hijratuhu ilallahi wa hijratuhu ila Rasul. Ada juga orang hijrah tapi bukan karena Allah, seperti yang dilakukan di dalam satu kepergian Nabi mau hijrah ke Madinah. Ternyata di sana ada seorang yang hijrahnya itu bukan dilandasi oleh karena Allah, tapi dia ada perjanjian ikatan nikah. Seorang itu mengatakan, saya akan hijrah karena saya ada perjanjian dengan persoalan nikah. Maka dicantumlah hadis Nabi, wa man kanat hijratuhu ila dunya au imra'atin yankihuha.
Siapa yang hijrah karena mengharap dunia, melakukan perubahan bukan karena Allah, tapi ingin meraup keuntungan dunia, atau dia berhijrah dengan tendensi, dengan motif latar belakang karena ingin mendapatkan perempuan yang dicintainya, maka Nabi mengatakan hijrahnya itu bukan karena Allah, tapi hijrahnya itu karena dunia. Ambillah dunia, kamu tidak dapat pahala dari Allah. Ambillah perempuan, kawinlah perempuan, kamu tidak dapat pahala dari Allah. Jadi hijrah ini tidak boleh terpisah dari fi sabilillah, tidak boleh terpisah. Kemarin kita sudah ngaji tafsir. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 100 Allah sebutkan, wa may yuhajir fi sabilillah, wa may yuhajir fi sabilillah. Tidak ada hijrah yang bukan di jalan Allah. Kalau yang namanya hijrah itu mesti di jalan Allah, maka kalau bukan karena di jalan Allah, itu bukanlah sebuah hijrah, walaupun terjadi juga perubahan. Semoga kita umat Islam dalam kapasitas dunia, kita umat Islam dalam kapasitas di negara kita ini, baik dalam kapasitas sebagai umat Islam mayoritas atau kapasitas umat Islam dalam sebuah kebangsaan yang majemuk ini, bercampur kita dengan orang-orang yang bukan Islam juga, tapi ada dalam satu bendera, bendera negara kita ini, menjadilah momentum kemerdekaan ini pada 17 Agustus hari Senin mendatang, momentum mencintai negara ini, mencintai negara untuk sebuah kemenangan, mencintai negara untuk kebaikan, mencintai negara untuk kemajuan, mencintai negara untuk menjadi orang-orang yang taat sebagaimana taatnya para pahlawan dahulu yang telah tiada, yang hari ini kita bisa merenungkan para pahlawan kita, kita mendoakan mereka, bahkan kalimat pahlawan yang telah mendahului kita keputameng oleh para ulama yang menyusun teks Samadiyah sebagai syuhada. Kemudian wa syuhada'i wa salihin, itu memang pahlawan kenan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa para pahlawan yang telah mendahului kita. Maka kalimat syuhada itu masuk di dalam teks Samadiyah juga, wasyuhada'i wassalihin. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan momentum dua momentum yang besar ini, kita mendapatkan sebuah kemenangan, kemajuan, bebas daripada penindasan, dan kita juga dibebaskan oleh Allah dari tekanan-tekanan orang-orang yang memusuhi kita, baik yang memusuhi kita itu dari eksternal maupun yang memusuhi kita itu dari internal di dalam diri kita sendiri. Baik yang memusuhi kita adalah musuh yang tampak ataupun yang memusuhi kita adalah nafsu kita yang tidak tampak yang ada di dalam diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.